Sungguh keliru kalau dikatakan, tidak ada ijab kabul. Ada ijab kabul. Cuma kabulnya itu singkat. Terima nikahnya, saya terima. Nah, terimamu ijab kabul. Itu namanya ijab kabul. Karena saya bertanya tadi, terima. Itu ijab kabul. Sesungguhnya, walaupun tidak bicara, dia terima. Karena kalau dia tidak terima, dia lari pulang. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Saudara Muhajir bin Muhammad Ahlisan dengan memohon ridha, rahmat, berkah Allah tabaraka wa ta'ala berdasarkan permintaan wali mempelai perempuan, saya menikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Aziza Nur Faiza binti Suwardi dengan mahar yang telah disepakati bersama. Apakah antum terima? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Semoga Allah mengekalkan berkahnya untukmu berdua. Semoga Allah mengekalkan persatuanmu berdua dalam kebaikan. Semoga Allah mengaruniakan keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal hula an tubarika fil arusain. Allahumma inna nas'aluka an tubarika fi ahalina. Allahumma inna nas'aluka an tubarika fina jami'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para ustadz, para dai, para pendidik, hadir pimpinan pesantren Darul Istiqamah cabang Lapae, hadir beberapa ustadz dan pembina pesantren, para pejabat, wabil khusus tamu kehormatan kita pada acara ini, Pak Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, calon Bupati Bone, insya Allah kita aminkan kalau beliau mau memajukan Islam di Bone. Dan keluarga besar kedua mempelai, wabil khusus Pak Suwardi dan kekasih beliau Bapak KUA atau yang mewakili, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Insya Allah saya bicara singkat 5 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ustadz Iqbal dengan nasihat singkat juga. 2 pembicara karena mempelai wanita ini adalah salah satu alumni terbaik pesantren kita di Bulukumba. Cica Aziza Nur Faizah. Ini istimewa. Dipersunting oleh juga kader pesantren Darul Istiqamah, Muhajir, putra dari Ustadz senior pesantren Darul Istiqamah yang sekarang sedang terbaring sakit. Semoga Allah menyembuhkan beliau. Ini juga istimewa oleh karena Cica adalah satu dari 10 ya bersaudara. Mana Pak? 10. 10 atau 11? 10. Muhajir juga adalah putra dari satu dari berapa bersaudara? 11 bersaudara. Jadi kesebelasan dengan kesepuluhan. Jadi benar-benar istimewa. Keduanya adalah mahasiswa di Libya, masih sedang kuliah. Istimewa juga karena tidak menunda pernikahan sampai selesai kuliah, dan itu terpuji, baik untuk diikuti oleh yang belum menikah. Saya ingin menjelaskan secara sangat singkat untuk hadirin dan hadirat yang pertama kali melihat pernikahan, prosesi akad nikah tanpa jawaban dari pengantin pria. Berikut ini penjelasannya secara ilmiah. Saya telah menulis satu tulisan tentang ini, tapi saya tidak persiapkan untuk acara ini. Secara singkat bahwa kita melakukan pernikahan karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa botingenge agama. Tania ada. Poin pertama, agama. Karena kita mencari pahala, kita mengamalkan perintah Allah. Agama mengikuti Nabi. Bagaimana Nabi menikahkan? Bukan bagaimana nenek moyang menikahkan.
Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan para sahabatnya dengan menjelaskan seperti cara tadi. Ayat-ayat takwa, 3 ayat takwa dibacakan, kemudian menikahkan para sahabatnya, dan para sahabatnya diam. Orang yang dinikahkan oleh para sahabat tidak menjawab. Tidak menjawab. Jadi dari mana ijab kabul? Tadi itu ada ijab kabul. Sungguh keliru kalau dikatakan, tidak ada ijab kabul. Ada ijab kabul. Cuma kabulnya itu singkat. Terima nikahnya? Saya terima. Nah, terimamu ijab kabul. Itu namanya ijab kabul. Karena saya bertanya tadi, terima? Terima. Itu ijab kabul. Sesungguhnya, walaupun tidak bicara, dia terima. Karena kalau dia tidak terima, dia lari pulang. Allahu Akbar. 3. Jadi dari mana itu? Yang jabat tangan, mapasi tumpuk, indok jari dan sebagainya. Mesti si sompung. Kalau begini, cepat jawab. Kalau tidak, diulangi lagi. Dari mana itu? Detona salah puang. Artinya, kita tidak mempersalahkan. Cuma kita mengkaji dari mana sumbernya. Dari mana sumbernya. Kita buka semua kitab fikih. Semua kitab nikah, babun nikah, bab tentang nikah. Dari mana ijab kabul itu mesti diucapkan, mesti dilafazkan. Dari mana sumbernya? Para ulama mengatakan itu dari kias, analogi. Analogi kepada apa? Kepada jual beli. Saya beli handphone sekian juta. Misalnya, saya mengatakan saya beli handphone ini sekian juta. Yang mengatakan, yang menjual itu bilang menjual dulu. Saya jual handphone ini sekian juta. Saya yang beli, saya mengatakan saya terima handphone ini dengan membayar sekian juta. Dan itu masih berlaku di beberapa toko di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya pernah beli buku di sana dan itu harganya RM25. Penjualnya tidak mau lepas buku itu sebelum saya bilang saya beli. Itu ijab kabul. Itu ijab kabul. Jadi itu ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Akad nikah ini para ulama mengatakan disamakan dengan jual beli. Mohon maaf, sedikit koreksi. Samakah jual beli dengan pernikahan? Tidak. Pak Suwardi tidak menjual anaknya. Akad nikah tidak bisa disamakan jual beli. Akad nikah tidak bisa disamakan dengan jual beli. Karena itu jangan dianalogikan. Yang kedua, dalam jual beli, apakah sah jual beli kalau tidak ada ijab kabul? Sah. Kalau kita di aplikasi lebih-lebih. Kalau kita ke supermarket, kita diam-diam ambil barang, lihat harganya, bayar. Tidak ada bilang saya jual, saya beli, tidak ada. Tidak ada ijab kabul yang diucapkan. Jadi, kalau pernikahan disamakan dengan jual beli, diam-diam pun jadi. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi, ini sekedar pembelaan dan dilakukan oleh pesantren Darul Istiqamah sejak 60 tahun yang lalu. Lebih dari 60 tahun yang lalu sudah dilakukan secara turun-temurun, akan tetapi masih ada di antara kita yang pertama kali melihat. Dan ini dilakukan di depan gubernur, ini dilakukan di depan bupati berkali-kali. Sehingga tidak menjadi satu masalah di tengah masyarakat. Tidak menjadi satu masalah di tengah masyarakat. Terutama bahwa kami tidak mempersalahkan yang ijab kabul sebagaimana yang ada di tradisi di masyarakat. Kita tidak persalahkan, tapi kami juga melakukan pembelaan secara ilmiah sesuai dengan kajian kami, melanjutkan kajian para orang tua yang telah mendahului kami. Terima kasih.
Itu yang ingin saya jelaskan, dan sebagai penutup saya menghimbau bapak dan ibu untuk cepat-cepat menikahkan anaknya yang sudah siap untuk menikah. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anak tak pacaran, karena pacaran itu mendekati zina. Bahkan banyak yang melakukan zina. Kalau kita tahu anak tak pacaran lalu kita tidak nikahkan, kita juga termasuk berdosa. Jadi selamatkan anak dari pacaran dengan cepat menikahkan tanpa banyak pertimbangan duniawi, tanpa banyak pertimbangan materi. Kita mesti cepat-cepat menikahkan anak kita. Mohon maaf sudah lewat 5 menit. Saya cukupkan sampai di sini dan saya persilahkan kepada Ustadz Iqbal untuk melanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti khususnya dari Pak Kadis, kalau ada, saya masih siap untuk melayani. Bukan hanya di Warkop tapi juga di sini, Puang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dari kader kesayangan kami sesungguhnya memang. Bukan basa-basi memang. Karena salah satu yang mengharukan juga, kedua orang tua dari anak ini rasanya ugi makada masoro lopi-lopi lo di pesantrennya. Betuanna Andrena mi anak nanese. Makada ko terlambat ki pakka majana peringerangi ko Ustaz. Tapi seluruh pembinaannya dari A sampai Z ini lebih miseng. Dan itulah yang membuat putri beliau ini alhamdulillah berhasil kami didik dengan baik. Dari sanawiyah 1 sampai pengabdian. Dan akhirnya lembaga pendidikan ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Arab di Jakarta. Sangat sulit orang masuk di situ, tapi satu diantaranya dengan berkah Allah dari pendidikan yang terus terang tidak disiplin pembelajaran bahasa Arab, tidak malu kami akui, tetapi bisa bersaing dengan lembaga-lembaga disiplin bahasa Arab. Ini menunjukkan namanya berkah. Ya dia sebaraka. Sama juga dengan suaminya. Saya juga sangat tahu awal pendidikannya ini di Darul Istiqamah. Berjalan apa adanya, tapi berkah. Bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari pendidikan yang lebih disiplin. Akhirnya dipertemukan oleh Allah dalam suasana bahagia ini. Ini patut dicontoh oleh segenap orang tua, bahkan kakek nenek yang mau mensolehakan putra-putrinya. Percayakan penuh pada lembaga pendidikan yang kita percaya. Boleh memberi masukan, boleh memberi nasihat, bahkan itu kewajiban. Tapi jangan terlalu takut anaknya disia-siakan, diterlantarkan. Ini sudah dibuktikan oleh saudara saya tercinta ini. Alhamdulillah. Tadi disinggung oleh Ustadz, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan sahabat dengan membacakan 3 rentetan ayat takwa. Lalu beliau menutup dengan doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Ini hendaknya ditafakuri, ditadaburi. Kenapa diawali prosesi akad nikah dengan takwa, nasihat takwa, lalu ditutup dengan doa keberkahan. Betuan naro, ia panak baraka abot tingenge rumah tanggai, letur ya tua-tua bermasyarakat bernegara nareko bertakwa tahu.
Dan korelasi ini sangat jelas difirmankan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri benar-benar beriman dan bertakwa semua, sungguh kami Allah akan membukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Jadi rumah tangga baru, rumah tangga lama, kelolalah rumah tangga itu dengan takwa. Kelolalah rumah tangga itu dengan takwa. Apa itu takwa? Singkatnya takwa, laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan. Warnai rumah tangga dengan perintah Allah, jauhkan rumah tangga dari seluruh larangan Allah. Itu singkatnya. Rinciannya, belajar Al-Quran, belajar hadis. Izinkan saya berpromosi. Kalau ahli dosa berpromosi, kenapa kebaikan tidak boleh dipromosikan? Ada buku yang baru saja kami terbitkan, ditulis oleh beliau yang menikahkan tadi. 30 ayat dan hadis takwa ditadabburi secara singkat dengan menggunakan pola pemahaman, pengamalan, penghayatan. Bukan karena beliau guru saya, tetapi siapapun dan buku manapun yang terpercaya wajib kita miliki. Satu di antaranya sangat baik. Apalagi kalau mau dipelajari lebih mendalam lagi. Insya Allah di situ kita akan jumpai penjelasan ayat hadis bagaimana seharusnya kita bertakwa, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu hadis yang beliau angkat, salah satu penggalannya adalah melakukan hubungan intim dengan pasangan halal, itu takwa, itu sedekah. Jadi rajin-rajinlah bersedekah, termasuk dengan yang satu itu. Rumah tangga baru, berusahalah cepat-cepat, jangan saling mempersulit, terutama mempelai wanita. Memang rasa malunya perempuan tinggi, tetapi harus dikalahkan oleh imannya, takwanya, untuk segera menyenangkan suami. Sebaliknya juga demikian, agar nilai takwa terwujud satu di antaranya. Terakhir, untuk anakku kedua mempelai, kalian kader pesantren, kader dakwah. Kalian masih sedang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam internasional yang bergengsi. Syukurilah itu. Bentuk kesyukuran, jangan macet di tengah jalan. Walaupun kewajiban pokokmu jelas sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga, saling bahu-membahulah agar pendidikanmu bisa sampai akhir. Namun demikian, ada yang lebih utama. Apa tujuan? Apa tujuan belajar dan apa tujuan menikah? Tujuan belajar agar bertakwa. Tujuan menikah agar mengimplementasikan takwa. Dan salah satu implementasi takwa, semakin mempositifkan diri di jalan dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani. Nabi diperintahkan mengucapkan itu oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 108. Jalannya Nabi dan seluruh pengikutnya dakwah. Ad-da'wah ila Allah berdasarkan ilmu dan keyakinan. Anakku Muhajir, Nur Faizah, sadari ini.
Kalian menikah bukan untuk dunia. Dunia hanya alat. Kalian menikah berumah tangga sebagaimana halnya belajar untuk takwa. Dalam dirimu, keluargamu, masyarakat. Karena itu, sadari. Apapun aktivitasmu, jangan sampai dunianya lebih menonjol. Tidak berlebihan. Walaupun mungkin ada yang menilai terlalu ekstrim kalau dikatakan. Kalau terasa dunianya mengganggu, tinggalkan. Utamakan tujuan utama perjuangan. Kalian berdua lahir dari keluarga pejuang. Siapa yang meragukan Ustadz Ahlisan, Ibu Rabi'ah? La nuzakki 'alallahi ahada. Siapa yang meragukan Pak Suwardi, Ibu Nurmi? La nuzakki 'alallahi ahada. Tapi lahiriannya kita lihat. Mujahid, mujahidah semua. Lahir dari rahim Darul Istiqamah sebagai lembaga perjuangan. Teruskan itu. Amal jariah kedua orang tuamu dan guru-gurumu. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ini kewajiban. Dan jauh lebih baik lagi kalau tetap mau berkoordinasi dengan pesantren di mana kalian berasal. Bukan fanatik lembaga. Dimanapun kalian berdua berdakwah, tidak ada masalah. Tapi kalau mau tetap berkoordinasi dengan pesantrenmu, tempat di mana kamu dilahirkan, itu yang lebih kita harapkan. Agar dakwah ini tetap kita bisa kembangkan secara turun-temurun, kolektif, demi berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini pesan saya secara khusus untuk kedua mempelai. Semoga dicatat di memorinya dan menjadi bahan diskusinya setiap saat. Bagaimana ini diperhatikan. Sejalan dengan implementasi takwa secara umum. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Saya cukupkan apresiasi ini. Karena saya diminta juga oleh beliau untuk mengapresiasi, sehingga inilah yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Jazakumullahu khairan. Mari kita doakan semua anak kita ini, anak sahabat kita. Semoga rumah tangganya sesuai dengan tujuan pernikahan. As-sakinah mawaddah warahmah. Al-barakah minallahi tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Saya cukupkan, dan karena saya memang sebagai MC, maka secara resmi saya tutup majelis ini. Dan setelah majelis ditutup, atas nama keluarga mempelai wanita, mempersilahkan kepada seluruh tamu undangan yang terhormat menuju ke meja hidangan, mencicipi ala kadarnya yang telah disediakan oleh keluarga mempelai, Pak Suwardi sekeluarga. Marilah kita tutup majelis kita dengan masing-masing membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.